Sebelum kisah berlanjut, kita diperlihatkan kisah masa kecil Matlida alias Tama. Sejak kecil, Tama kurang mendapat perhatian dari ayahnya yang lebih fokus melatih Leon sebagai penerus tahta. Padahal, Tama ingin menjadi ahli bela diri. Tetapi sebagai perempuan, dia diharuskan menjalani peran sebagai putri bangsawan. Tama yang tomboy menolak hal itu, berbeda dengan ibunya yang mendukung Tama untuk menjadi dirinya sendiri. Ibunya menasehati bahwa Tama harus hidup sesuai keinginannya tanpa paksaan. Tama tahu bahwa Leon yang berlatih bela diri sebenarnya tidak menyukai pertempuran. Namun, dia tetap melakukannya demi memenuhi tanggung jawab sebagai penerus tahta. Kembali ke masa sekarang, Tama bersumpah akan menunjukkan kemampuannya di hadapan ayahnya dan mengalahkan Kaibara. Namun, ayahnya menganggap Tama sangat ceroboh dan mengira dia jatuh ke dalam perangkap Kaibara. Tiba-tiba, hanya dengan satu serangan, Tama dibuat tidak berdaya. Dia hanya heran bagaimana Kaibara bisa menggunakan jurus ayahnya. Dan Kaibara menjelaskan bahwa kekuatan apapun yang ia makan akan menjadi miliknya, termasuk kemampuan dan keterampilan. Kaibara sebagai hiburan spesial berniat mencabik tubuh Tama menggunakan keterampilan milik ayahnya. Sementara itu, Sensei sedang menjelajahi rumah Tama dan akhirnya tiba di ruangan ibu Tama. Tujuannya adalah mencari informasi tentang keluarga Tama. Meskipun Anete dan Nir mengeluh karena tindakan Sensei tampak seperti pencurian. Sensei tidak peduli, fokusnya hanya mencari bahan untuk menulis novel. Dengan bantuan Nir, seorang ahli kunci, mereka berhasil membuka lemari dan menemukan buku harian milik ibu Tama. Di sisi lain, Tama dipukuli habis-habisan oleh Kaibara hingga hampir sekarat. Namun, dia tetap bangkit, menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah. Seperti Leon yang juga pasti akan berjuang. Ayahnya memperingatkan bahwa kemampuan Tama tidak sebanding dengan Kaibara. Sementara Kaibara tertawa terhibur oleh semangat Tama yang tidak kenal nyerah, meski hasilnya bisa berujung kematian. Kaibara menganggap daging yang dipenuhi semangat pantang menyerah akan lebih lezat. Sebelum melanjutkan, Kaibara menceritakan masa lalunya. Ternyata di dunia sebelumnya, dia adalah anak orang kaya yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari rumah hingga barang mewah, semuanya disediakan oleh kedua orang tuanya. Kaibara, meskipun memiliki segalanya, justru merasakan kekosongan dalam hidupnya. Untuk mencari makna, dia malah berbuat menjadi psikopat, membunuh pelayannya sebagai hiburan. Wadidaw! Ironisnya, kedua orang tuanya tidak menghukumnya, malah menutupi kejahatannya dengan uang agar Kaibara lolos dari konsekuensi. Bukannya bertobat, Kaibara malah semakin liar dan muak mendengar pujian bahwa dia beruntung, padahal dia hanya merasakan kehambaan. Semua amarahnya dia lampiaskan pada orang-orang tidak berdaya seperti pengemis, hingga akhirnya dia tertabrak truk dan masuk ke dunia isekai. Di dunia isekai, Kaibara menemukan tujuan hidup baru, pemakan apapun yang dia inginkan. Saat dia hendak memakan Tama dengan tawa yang jahat, Sensei tiba-tiba muncul dan menghentikan kemampuan makan Kaibara. Kaibara terkejut karena nalurinya hilang di hadapan Sensei. Ternyata tubuh Sensei mengandung racun berbahaya. Tidak lama kemudian, Anete dan Rin datang dan mengepung Kaibara. Anete menegaskan bahwa Kaibara akan berhenti di sini karena Sensei memiliki kekuatan untuk mengirim para pahlawan kembali ke dunia asal mereka. Ketika Sensei diminta menulis kisah Kaibara, dia menolak, membuat Anete terkejut. Iya, kakan yo. Sensei mengatakan bahwa kisah Kaibara tidak berharga, yang membuat Kaibara marah dan melepaskan energi besar hingga membuat semua orang terpental. Melihat situasi ini, Tama merasa bersalah. Dia berpikir jika saja tidak menantang Kaibara, ayahnya tidak akan kehilangan tangan. Dan Anete serta yang lainnya pasti sudah aman. Saat Tama menangis kebingungan, Sensei datang dan memberinya buku catatan. Sensei menyuruh Tama membaca kisah yang dia tulis, dan tiba-tiba muncul kisah milik Tama sendiri. Ketika Kaibara menyerang, Anete menahannya, sementara Sensei mengatakan bahwa Tama adalah gadis yang ceroboh, namun memiliki kebaikan yang selalu memendam perasaannya. Sensei menjelaskan bahwa Tama terbebani oleh harapan ayahnya yang ingin dia menjadi putri bangsawan, sedangkan Leo dipersiapkan sebagai penerus tahta. Namun, setelah kematian Leon, Tama berusaha menggantikan posisi Leon, yang malah memperburuk hubungannya dengan sang ayah dan membuat Tama kehilangan jati dirinya. Sensei mengingatkan Tama akan kata-kata ibunya, yaitu untuk menjadi dirinya sendiri. Tama pun teringat bahwa larangan ayahnya bukan bermaksud menghalangi, melainkan untuk membuatnya bahagia. Sensei kemudian memberikan pilihan pada Tama, apakah dia ingin menjadi putri ideal seperti keinginan ayahnya, atau hidup sebagai pengganti Leon.
Tama menyadari bahwa dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain. Saat itu, rantai yang mengekangnya terlepas dan kekuatan sejati Tama pun muncul sebagai pemilik lambang Devin Beast. Ayahnya sebenarnya sudah lama tahu tentang lambang itu dan menyesal telah mengekang Tama sejak kecil. Meskipun kekuatan sejati Tama muncul, Kaibara tidak takut dan malah bersemangat untuk memakannya. Dia menyindir bahwa biasanya dalam cerita, karakter seperti Tama akan menang dan berakhir bahagia. Namun, menurut Kaibara, takdir Tama akan dimakan olehnya. Sensei mengingatkan bahwa kadang putus asa bisa menipu, dan di saat terpuruk, harapan bisa muncul untuk mengubah segalanya. Tama pun menghajar Kaibara hingga tewas. Namun serangan itu membuat Tama lemas, dan Anite segera menyembuhkan dengan sihir. Sensei mengembalikan buah harian milik ibu Tama kepadanya, dan berterima kasih kepada Sensei karena telah menolong dan menuntun Tama. Brian terkagum melihat Tama menggunakan King Fang, kemampuan puncak Rush Beast, meskipun belum sempurna. Namun tiba-tiba Kaibara hidup kembali dengan wujud monster, berkat skill yang ia dapat dari Raja Iblis yang pernah dia bunuh. Namun, Waldelia muncul dan langsung memenggal Kaibara, salah satu dari 7 pahlawan yang membunuh ayahnya. Meski Kaibara masih bisa berbicara, Waldelia membakarnya hingga menjadi abu. Semua orang ketakutan melihat Waldelia, kecuali Sensei yang justru senang bertemu dengan bahan cerita yang luar biasa, edan. Waldelia datang hanya untuk balas dendam, dan ketika Sensei bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah membunuh Kaibara, Waldelia kabur sambil mengatakan akan membunuh Sensei lain waktu. Sensei menyadari bahwa kesedihan masih terlihat di mata Waldelia, meski dendamnya sudah terbalaskan. Keesokan harinya, warga bergotong royong memperbaiki kota yang rusak. Sensei dan teman-temannya berpamitan, namun Tama tidak ikut bersama mereka. Saat melamun, Tama dihampiri ayahnya yang mengatakan bahwa seorang putri tomboy tidak pantas tinggal di istana, dan bahwa dia tidak butuh perlindungan dari putrinya. Secara tidak langsung, sang ayah mengizinkan Tama untuk pergi, berpetualang dengan Sensei. Namun, meminta Tama kembali dengan banyak pengalaman dan ilmu nantinya. Tama mengerti maksud ayahnya, lalu berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Dengan ini, Tama bisa menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka tiba di wilayah dengan pohon terbesar di dunia isekai, di mana semua merasa kagum kecuali Sensei yang tetap tenang. Santuy dulu gak sih? Anete menjelaskan bahwa pohon itu adalah pohon suci yang memberikan perlindungan bagi semua pengunjungnya. Di bawah pohon suci terdapat kota bernama Toneriko. Tama ingin menjelaskan, tapi Anete keburu bicara terlebih dahulu. Alhasil gelut pun terjadi. Singkat cerita, mereka tiba di kota itu dan terkejut melihat adanya kasino yang penuh kekacauan. Banyak orang stres karena kalah judi, bahkan ada yang berkelahi. Anete dan Tama heran dengan keadaan kota ini. Sensei menjelaskan bahwa perilaku di kota ini sesuai dengan tempatnya. Namun, Sensei juga stres karena kehabisan stok obatnya, sampai-sampai dia malah makan kerikil. Untuk mencari informasi, mereka menemui wali kota yang dipanggil Pak Tua. Dia menjelaskan bahwa kota Toneriko dulunya tenang di bawah perlindungan pohon suci. Namun, beberapa bulan lalu, orang-orang terpanggil datang, membangun kasino dan merusak kedamaian kota. Pohon suci mulai melemah, daunnya mengering dan gugur, tanda bahwa roh suci bersedih melihat penduduk terjerumus dalam lingkaran setan alias judi. Pak Tua pun meminta Anite dan kawan-kawan untuk mengusir orang-orang terpanggil itu dan menyelamatkan kota. Sensei malah sibuk mencari obat di tengah situasi yang serius ini, kocak. Tiba-tiba muncul seorang kesatria bernama Yamada yang mengaku sebagai pahlawan terpanggil. Anite dan teman-teman langsung waspada karena mereka tahu para pahlawan biasanya agak edan. Namun Yamada menegaskan bahwa dia berbeda. Dia mengaku cinta keadilan dan perdamaian, serta datang untuk membantu Pak Tua. Sementara itu, Sensei tiba-tiba hilang karena stres akibat kehabisan obat dan berjalan tanpa tujuan. Saat menemukan sebuah goa yang berbau mencurigakan, Sensei masuk dan menemukan orang-orang yang sedang mabuk dan ngehirup daun kelor. Sensei langsung tertarik dan minta ikut. Namun muncul seorang wanita yang menggoda Sensei untuk pergi ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Wadidaw. Singkat cerita, Sensei tiba di sebuah bar milik seorang wanita. Sensei seperti biasa ingin melepas stres dengan minum bir. Wanita pemilik bar heran dengan tingkah Sensei yang tampak berbeda. Dia menjelaskan bahwa goa tadi adalah tempat berkumpulnya para pecandu daun suci yang bisa meredakan rasa sakit.
Meski demikian, Sensei tidak tertarik. Untuk menghibur Sensei, wanita itu menunjukkan tarian yang membuat Sensei akhirnya tertidur. Karena katanya Sensei tidak pernah tidur di malam hari. Ayo sogetin tenan. Di rumah Pak Tua, Anete menangis sedih karena Sensei tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, Sensei datang dalam keadaan mabok diantar oleh seorang wanita yang sangat menggoda, membuat Anete semakin kesal. Setelah wanita itu menjelaskan, dia pun langsung pergi. Pak Tua kemudian menjelaskan siapa sebenarnya wanita itu. Ternyata dia dikenal sebagai penyihir pengkhianat. Saat kota Tonriko jatuh ke tangan orang-orang terpanggil, wanita itu diberi izin untuk mendirikan bar di samping kasino. Tidak ada yang tahu asal-usul atau umur sebenarnya, tetapi mereka tahu bahwa dia penduduk asli Tonriko. Setelah membangun bar, dia menghasilkan banyak uang dari menjual minuman keras dan pertunjukan tari, sehingga dianggap mengkhianati kota dan mendapat julukan penyihir pengkhianat. Yamada bersumpah akan menghakimi wanita itu dan menyelamatkan kota. Keesokan paginya, saat Yamada bersiap menghancurkan kasino bersama Anete dan kawan-kawan, Sensei malah ingin kembali ke bar. Yamada mengatakan bahwa Sensei telah terkena sihir dari wanita bar itu. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan iblis di kota ini agar Sensei bisa sadar kembali. Sensei tiba di bar dan berterima kasih kepada wanita itu karena tariannya membantunya tidur nyenyak di malam hari. Namun, wanita itu mengingatkan bahwa kehadiran Sensei bisa menimbulkan masalah karena dia dikenal sebagai penyihir. Sensei malah senang dengan hal itu dan wanita itu hanya bisa mendoakan agar roh pohon suci melindungi Sensei. Wanita itu menjelaskan bahwa roh pohon suci turun ke bumi untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang lemah dan sakit. Dia menyarankan agar Sensei berdoa kepada roh tersebut. Tetapi Sensei merasa wanita itulah yang sebenarnya membutuhkan keselamatan. Sensei mengakui bahwa tariannya itu indah, tetapi dia tahu wanita itu menyimpan kesedihan mendalam. Tiba-tiba pelanggan datang dan wanita itu langsung melayani mereka. Ternyata itu adalah Ferdi dan kawan-kawan yang terlilit hutang kepada pemilik kasino karena sering kalah judi. Ferdi hampir membunuh Nir untuk merampas uang demi membayar hutang judi mereka. Pemilik kasino berencana menambah korban untuk meningkatkan penghasilan, dan awalnya kasino hanya didatangi oleh orang-orang terpanggil. Mereka berencana menghasut warga kota Toriko agar terlibat dalam perjudian. Mengetahui hal ini, wanita bar sangat marah dan meminta agar mereka tidak menyentuh warga kota. Ternyata, wanita itu selama ini berusaha keras membayar mereka agar tidak mengganggu warga, mengorbankan dirinya demi keselamatan kota. Namun, kini mereka memperlakukan wanita itu kasar karena merasa akan mendapatkan uang lebih besar. Sensei mengatakan bahwa wanita itu lebih layak disebut malaikat daripada penyihir. Tiba-tiba terjadi ledakan besar saat kasino hancur oleh Yamada. Yamada berjanji akan menghukum para bandar, termasuk wanita bar yang dikenal sebagai penyihir pengkhianat. Sensei merasa muak dengan klaim Yamada tentang keadilan. Sementara Yamada menegaskan Sensei akan tersadar setelah urusan ini selesai. Yamada menunjukkan cara mengadili penjahat dengan sekali serang yang membuat semua bandar tumbang. Para bandar langsung melarikan diri, sementara Anete dan kawan-kawan sangat kagum dengan kehebatan Yamada. Setelah menghancurkan kasino, Yamada menyuruh wanita itu untuk bertobat. Namun warga yang sudah membenci orang itu karena dianggap pengkhianat malah melemparinya dan mengusirnya, meskipun wanita itu sudah berkorban demi kota ini. Sensei menyatakan bahwa dimanapun manusia seringkali buruk dan tidak menghargai orang yang sedang berjuang. Dia menjelaskan bahwa wanita itu telah menahan para orang-orang terpanggil agar tidak merusak kota. Dan seharusnya warga merasa malu telah melukai penyelamat mereka. Namun warga tetap tidak percaya pada penjelasan Sensei dan jalan terbaik bagi wanita itu adalah meninggalkan kota. Yamada terkejut dengan situasi ini, sementara Sensei mengingatkan bahwa garis antara kebenaran dan kejahatan sering kali kabur, dan kota ini telah melepaskan pelindungnya. Setelah Sensei dan kawan-kawan pergi, Pak Tua berterima kasih kepada Yamada dan menjelaskan bahwa orang-orang terpanggil telah meraup keuntungan besar dari penjualan daun suci. Pak Tua menawarkan untuk mengambil alih usaha tersebut dan menjadikannya untuk kepentingan penduduk kota, serta menawarkan Yamada 10% dari hasilnya sebagai pengawal kota. Yamada mulai memahami maksud perkataan Sensei bahwa dia juga gagal dalam misinya. Sementara itu, pohon suci mengering dan daunnya berguguran, mengejutkan semua orang termasuk Pak Tua. Ternyata roh pohon suci adalah sosok wanita itu yang berterima kasih kepada Sensei karena memahami dirinya. Wanita itu berubah menjadi cahaya dan mendoakan kedamaian untuk Sensei.
Setelah wanita itu menghilang, Shinji merasa senang karena botol obatnya penuh kembali dan malah menjadi unlimited. ありがとう先生。どうか先生の人生に